Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2404090035 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Anggitri Pratama dengan NIM 2404090033 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada teman-teman kita yang telah mendapatkan mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Halo Kak, boleh perkenalkan diri kamu? Halo, perkenalkan nama aku Dian Cahyani, aku dari program studi Biologi Murni. Halo Kak Dian, apa Kak Dian dulu sudah pernah mendapatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila? Sudah waktu kemarin semester 1. Wah, karena Kak Dian sudah mendapatkan mata kuliah umum Pendidikan Pancasila, apakah Kak Dian boleh nih men-share pengalamannya dulu ketika saat mata kuliah umum Pendidikan Pancasila tersebut? Pastinya boleh dong. Waktu itu karena MKU saya itu lumayan banyak gitu ya mahasiswa-mahasiswinya, jadi dari berbagai fakultas. Di situ saya punya beberapa teman dari fakultas lain. Itu sih sisi positifnya. Jadi seru ya Kak. Lalu menurut Kak Dian sendiri nih, apakah mata kuliah umum Pendidikan Pancasila ini masih relevan diajarkan di mata kuliah umum untuk sekarang? Kalau menurut saya masih cukup relevan karena kan mengingatkan kita kembali gitu mengenai materi-materi SMA kita mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lalu hal apa sih yang masih diingat oleh Kak Dian sampai sekarang pada mata kuliah tersebut? Kalau dari mata kuliah tersebut yang paling saya ingat itu selain punya relasi lebih dari fakultas lain, saya juga ingat tentang materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu sih. Perjuangan bangsa Indonesia ya Kak. Lalu menurut Kak Dian, dampak apa yang dirasakan setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah umum Pendidikan Pancasila ini? Dampaknya yang setelah saya sebutkan tadi, saya lebih mengingat tentang sejarah-sejarah Indonesia dan juga lebih ke relasi juga sih, udah itu paling. Oke, lalu apakah ada hal yang tidak disukai oleh Kak Dian ketika mengikuti mata kuliah umum Pendidikan Pancasila ini? Sejauh ini kalau untuk mata kuliahnya itu sendiri gak ada yang gak disukain ya, cuman paling di bagian penempatan dari tempat MKU-nya itu sendiri, karena kan tempatnya itu di LP3, sedangkan fakultas saya sendiri itu di FMIPA. Terus waktu itu juga waktunya agak berdempetan sama mata kuliah dasar saya waktu itu, jadi rentan untuk saya telat masuk kelas gitu. Seperti itu, bukan karena mata kuliahnya sendiri, tapi karena penempatannya aja ya Kak, Iya, sama waktunya yang terlalu mepet ya. Betul. Terima kasih banyak ya Kak Dian atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih. Sama. Halo, ini siapa? Oke, karena semester 1 ini aku mau tanya tentang Pancasila ini ya. Bagaimana pengalaman kamu mendapatkan tentang Pancasila? Perkuliahan yang biasa atau menurutnya apakah lagi melakukan kita karena kita kesimpulan ya bisa di daerahnya. Nah, hal-hal yang masih sampai sekarang belum naik tentang Pancasila itu mungkin dari tugas-tugasnya seperti apa kalau buat review final bisa. Nah, dampak yang bisa dirasakan mengikuti pembelajaran Pancasila semakin apa yang bisa disukai untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, pasti ada sisi-sisinya dan sisi-sisinya ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Makasih sudah jawab. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan diri nggak dengan siapa ini? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Dika Panca Agustina dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Angkatan 24. Sebelumnya udah pernah dapat MKU Pendidikan Pancasila apa belum?
sudah di semester 1. Oke, karena sudah dapat MKU Pendidikan Pancasila ini, kita mau nanya-nanya seputar mata kuliah mengenai pendidikan Pancasila ini ya. Oke, boleh. Nah, pengalamannya bagaimana nih Kak tentang pendidikan Pancasila setelah Kak Jika ini melewatinya di semester 1 kemarin? Oke, pendidikan Pancasila kan merupakan kelas besar ya. Kebetulan saya mendapatkan MKU Pendidikan Pancasila di FIPP. Nah, di situ ada beratus-ratus orang. Terus pengalaman saya karena dosennya juga waktu itu sedang mengandung. Pengalaman saya itu pembelajaran itu dilaksanakan ketika secara luring itu kurang efektif karena banyaknya mahasiswa, jadi kurang fokus seperti itu. Dan menurut kakak ini, apakah pendidikan Pancasila ini masih relevan jika digunakan di dalam MKU, disertakan? Oke, menurut saya itu masih relevan karena apa? Karena bisa untuk sebagai mahasiswa bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dan bisa toleransi lah, mengantisipasi adanya radikalisme dan terorisme seperti itu. Betul sekali. Lalu menurut Kak Dika sendiri nih, hal apa sih yang masih diingat sampai sekarang terkait mata kuliah umum pendidikan Pancasila kemarin? Oke, sebelumnya saya kan dari prodi PJKR. Nah, di prodi PJKR itu kan tentunya banyak sekali praktek. Kebetulan MKU itu jam 9 dan sebelumnya saya menempuh perkuliahan secara praktek. Jadi jam 7 sampai 8.40 itu praktek senam. Terus ketika itu saya mau MKU, saya itu pengalamannya harus cepet-cepet ganti baju formal. Terus dari FIK ke FIPP kan membutuhkan waktu yang lumayan ya. Jadi agak terburu-buru untuk memasuki ruangan tersebut dan ketika kami dari FIK itu terburu-buru, ternyata ketika masuk itu juga udah banyak teman-teman. Terus kan habis olahraga kan berkeringat ya. Kadang takutnya itu bau sama teman-teman kan nggak enak gitu ya. Seperti itulah pengalaman yang masih saya rasakan. Kemudian dampak apa yang bisa dirasakan setelah mengikuti MKU Pendidikan Pancasila ini? Oke, mungkin dampaknya ya positif ya. Untuk ya seperti tadi bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita bisa memahami betul apa yang ada seperti prinsip dan nilai yang terkandung dalam pendidikan Pancasila seperti itu. Lalu menurut Kak Dika sendiri nih, apakah ada hal-hal yang tidak disukai saat mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila kemarin selain yang disebutkan tadi? Menurut saya tidak ada ya. Menurut saya so far aman, tidak ada yang mengganjal maupun yang membuat saya pribadi tidak suka dengan matkul tersebut. Seperti itu, terima kasih. Oh, terima kasih ya Kak Dika atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh kita. Oke, Terima kasih, sama-sama. Kak. Iya.